Kita beralih ke sisi lain. Para Sipahi yang menyerang Esther sebelumnya, mereka pun kembali ke markas mereka dengan membawa peti-peti yang mereka rampok. Di sana ada seorang pria. Ia pun menyambut mereka. Selamat datang Yemis A, Kumru A. Apa ini semua? Yemis pun menjawab, ini adalah dari Esther Hatun. Kumru juga berbicara. Wanita itu sangat ketakutan. Dia pasti sudah berbicara dengan Qasem Sultan sekarang. Yemis pun berkata lagi, Esther lebih baik merasa takut. Dengan begitu, Qasem Sultan akan segera menemui kita. Dan dia akan setuju untuk memenuhi permintaan kita. Maya razı olacak. Kita beralih kepada Mufti. Putranya, Said pun datang menemuinya. Şeyhülislam Hazretleri. Seyit, oğlum. Mufti kemudian bertanya, ada apa? Said menjawab, Sipahi telah melakukan pemberontakan. Mereka menyerang rumah dari Esther Hatun hari ini. Mereka mengancam Qasem Sultan. Mufti menjawab, aku tahu itu akan datang. Aku sudah memperingati Sultan Murad berkali-kali, tapi dia malah mengikuti perkataan dari Yahya Effendi dan melakukan kesalahan lagi dan lagi. Said pun menjawab, para pemberontak ini tidak memiliki rasa takut. Mufti pun menjawab, kemarahan adalah bencana putraku. Manusia mampu menggerakkan gunung, tapi kemarahan sering mengalahkannya. Aku berharap kemarahan Sultan Murad tidak akan membuat kita semua menjadi berakhir. Said pun menjawab, kita harus melakukan sesuatu sebelum itu terlambat. Bir tedbir almak şart. Mufti pun berpikir sejenak, lalu kemudian ia pun berbicara. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan Sultan Murad. Dia adalah Qasem Sultan. Murad'ı durdurabilecek tek kuvvet Qasem Sultan. Di taman, terlihat Qasem sedang duduk menunggu. Tidak lama, Halil pun datang menghadap. Halil berbicara, namun kemudian dihentikan oleh Qasem. Valide Sultanım, beni emredin. Qasem berkata, Sipahi telah datang menyerang rumah Esther. Mereka mengancamku dan juga anakku. Bagaimana bisa anjing-anjing itu menggonggong di sekitar ibu kota? Halil pun menjawab, aku bersama raja telah mengejar mereka Sultana, tapi mereka bersembunyi. Mereka mendapatkan banyak dukungan. Qasem pun menjawab, itu tidak bisa menjadi alasan pasah bahwa mereka keluar di lubang manapun, mereka bersembunyi. Kalau tidak, akulah yang akan memenggak kepalamu untuk yang pertama. Halil pun terdiam mendengar ancaman itu. Ngeri juga ya, jadi bawahan Qasem ini. Valide Sultanım. Musuh dari bangsa asing yang bernama Cornelius pun mempertanyakan kinerja dari Sinan Pasha. Kenapa kamu tidak bisa menangani seorang wanita? Sinan pun menjawab, kami sudah melakukan hal yang terbaik. Jika kita terus mengejarnya, maka kita akan terungkap. Tidak lama seorang pria pun lalu datang. Cornelius pun bertanya, dari mana saja dirimu? Di mana Bapak Lorenzo? Pria itu pun menjawab, tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia. Kami tidak bisa menemukannya. Cornelius pun berkata, apakah mungkin dia telah tertangkap? Sinan pun terdiam. Kembali kepada Qasem. Qasem berkata, sudah cukup lama. Sejujurnya, aku bertanya-tanya apa yang kamu lakukan bersama putraku. Bayezid pun menjawab, kami hanya berkeliling Sultana. Lalu kami berpisah ketika dia menerima pesan. Qasem pun bertanya, pesan apa? Bayezid menjawab, aku tidak tahu Sultana. Karena raja memberitahukanku agar kembali ke istana. Aku memohon izin padamu. Bayezid pun lalu pergi dari sana. Müsaadenizle. Qasem pun lalu berkata, kalian harus memperhatikan Bayezid. Bayezid adalah kesayangan dari para pemberontak. Halil pun menjawab, aku mempercayai Pangeran Bayezid. Dia setia kepada raja. Dia tidak akan membiarkan pemberontak untuk mempermainkannya. Qasem pun menjawab, ya, itulah adanya. Namun, kita harus membuat pencegahan. Kamu tidak boleh mempercayai siapapun. Malum Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Di malam harinya, Lalejar memberitahukan pada Haji
bahwa raja telah kembali bersama putri yang berada di tangannya. Hachi pun menjawab, aku sudah mengatakan pada Qasim Sultan bahwa ini akan berakhir dengan buruk. Aku tahu kalau raja akan menjadi sangat marah. Di lain sisi, Afitab yang masih belum tidur dengan raja, ia pun memohon agar Tuhan membantunya. Ia berkata, hanya 1 malam saja itu sudah cukup untuk melihat wajah Sultan. Tiba-tiba Sultan Murad pun melewati harem. Yüzünü görsem kafi. Sultan Murat Han Hazretleri. Di ruangan Qasem, Melek pun melaporkan bahwa raja ada di sini. Qasem pun melihat putranya yang sedang berdiri. Qasem berkata, nampaknya dia di sini untuk berteriak padaku, tinggalkan kami sendirian. Qasem pun lalu turun dan menemui putranya. Raja lalu berbicara dengan marah. Aku sudah mengatakan padamu pagi ini, Putri Faria akan tinggal di sini. Tapi segera setelah aku berpaling, kamu mengirimnya. Bagaimana bisa kamu menyerahkan seseorang di bawah perlindunganku kepada musuhku? Düşmanlarıma nasıl teslim edersiniz? Böyle bir şey mümkün. Qasem pun menjawab dengan kebingungan. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menuduhku terlibat dalam pengkhianatan seperti itu? Aku hanya mengirimkannya ke istana di Uskudar, itu saja. Raja menjawab, apakah itu sebabnya dia ditangkap di jalan? Karena mereka tahu di mana keberadaannya. Kamu tidak menginginkan dirinya, dan kamu ingin menyingkirkannya. Qasem pun terdiam, mendengar tuduhan kejam yang dilontarkan putranya padanya. İstemiyordunuz. Bu yolla kurtulacaktınız. Kita beralih dulu ke harem. Para selir pun mengetahui bahwa Putri Faria telah dibawa ke harem. Mereka pun ingin melihatnya. Prenses Faria gelmiş, koşun kızlar. Terlihatlah putri yang ditandu. Margaret pun merasa lega karena melihat putri yang masih hidup. Olsun, kurtuldunuz. Çok korktum. Prenses Faria'ya. Geri dönmüş işte. Di sana ada Aisyah yang melihat kedatangan Putri Faria. Para selir pun mulai bergosip, ada apa dengan Putri Faria? Dia kembali. Mereka mengatakan bahwa Sultan Murad telah membawanya. Aisyah Sultan pasti sangat kesal. Afitab juga pasti akan merana. Dan didengar oleh Aisyah. Afitap da perişan olacak.